Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan ila Imam Al-Qadhi Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rashid Al-Qurtubi Al-Andalusi Ibnu Rushd Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masalah An-Nur, perumahan Ria Grafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian fikih kitab Bidayatul Mustaqid wa Nihayatul Muqtasid. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa istiqamah di jalan agama Allah. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, sebagai nabi yang terakhir, sebagai manusia yang paling agung di dunia, baik di dunia maupun di akhirat, yang berhak kita mintai syafaat pada beliau. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita, perbandingan ya. Jadi ini pendapat-pendapat para ulama tentang fikih. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ya kita sudah tahu dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mas'alatu saniyatu min ahkami ikhtilafal fuqaha'u fi ghuslil yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu. Masalah yang kedua
minal ahkami dari hukum-hukum ikhtilafal fuqaha'u, perbedaan pendapat para ahli fikih fi ghuslil yadi, di dalam hal membasuh tangan, qabla idkhaliha, sebelum memasukkan tangan, fi ina'il wudu, di dalam tempat air wudu. Fadhaba, maka bermadhab kaumun, sahabat kaum, jadi sebuah kelompok kaum, ila annahu min sunanil wudu, sesungguhnya membasuh tangan sebelum wudu itu min sunanil wudu, sebagian dari sunah-sunahnya wudu, biitlaqi, kelawan ya nyata sunah. Ada yang mengatakan membasuh tangan sebelum kita memasukkan tangan ini ke air tempat untuk wudu itu merupakan sunnah. Wa in taqayyana, dan ada yang berkeyakinan toharotal yad, karena tangan itu harus disucikan, ya. Wa huwa masyhurun, dan itu termasuk masyhur terkenal mazhab Malik, ya, yang mengatakan membasuh tangan sebelum wudu itu pertama adalah Imam Malik, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Jadi kok orang basuh tangan sebelum ini, itu pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wakilah, dan dikatakan innahu mustahabun, sesungguhnya membasuh tangan sebelum wudu itu mustahabun, sangat dianjurkan, disyaki fi toharotil yad, karena merasa ragu-ragu, ya, kalau tangan ini bersih apa tidak, tangan ini suci apa tidak. Maka ketika ini, kalau dulu, zaman dulu, kalau mau wudu itu di dalam air, di kubangan gitu, tapi itu sudah memenuhi persyaratan. Tapi kalau tangan ini belum suci, belum bersih, ya, dari najis dan kotoran, begitu dimasukkan ke dalam tempat air yang akan digunakan untuk wudu, maka akan membuat air ini menjadi kotor. Maka dari itu dalam hal ini sangat disunahkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa aidan marwiyun an Malik, dan membasuh tangan sebelum wudu ini juga diriwayatkan dari Malik. Wakila inna ghusal yadi wajibun, dan dikatakan sesungguhnya membasuh tangan adalah wajib ala muntabihi minan naum, jadi orang yang baru bangun dari tidur, ya. Ini wajib. Wa bihi qala Dawud wa ashabu, yang mengatakan ini merupakan wajib adalah pendapat dari Imam Dawud dan sahabatnya. Wa farraqa qaumun, dan pendapat tentang membasuh wajib membasuh tangan sebelum wudu ini, ada yang membedakan. Sebuah kaum ini dibedakan bainan naumil laili wa naumin nahar, antara tidur siang dan tidur malam, ada bedanya. Ya, ini orang tidur siang seperti apa, orang tidur malam seperti apa. Nah, orang ini, kelompok ini membedakan. Fa'ujabu dzalika fi naumil laili, maka mewajibkan untuk membasuh tangan sebelum wudu ini fi naumil laili, di dalam maksudnya baru bangun dari tidur malam. Walam yujibuhu, dan tidak mewajibkannya fi naumin nahar, di dalam tidur siang. Ada sebagian kelompok yang mengatakan membasuh
tangan ini, membasuh tangan sebelum wudu ini diwajibkan kalau itu tidur malam, bangun tidur malam. Tapi kalau bangun tidur waktu siang ya tidak diwajibkan. Wabihi, dan pendapat ini adalah kata Ahmad. Ahmad maksudnya di sini adalah Ahmad bin Hambal. Fatahassala fi dzalika arba'atu aqwal. Maka jadi hasil fi dzalika pendapat tentang ghuslul wudu, ghuslul yad, masuk membasuh tangan sebelum wudu ini ada 4 pendapat. Qaulun innahu sunnatun bi'itlaq. Yang pertama adalah sunnah. Wa qaulun innahu istahabun lisyaki. Yang kedua adalah pendapat yang mengatakan membasuh tangan sebelum wudu adalah sangat dianjurkan bagi orang yang ragu-ragu, ragu-ragu tentang kebersihan tangan ini, yaitu sangat dianjurkan. Wa qaulun, dan pendapat yang lain, innahu, maka sesungguhnya membasuh tangan sebelum wudu itu wajib. Nah, wajib ala muntabihi minan naum, setiap orang yang bangun tidur. Jadi ada yang sunnah, ada yang sangat dianjurkan, ada yang wajib. Wa qaulun, dan pendapat yang lain, innahu wajibun ala muntabihi minan naumil laili duna naumin nahar. Pendapat yang berikutnya adalah membasuh tangan sebelum wudu itu wajib atas orang yang bangun tidur malam hari, bukan tidur siang hari. Jadi ada 4 pendapat ya. Pertama tadi disunahkan, yang kedua dianjurkan, mustahab ya, karena merasa ragu-ragu bahwa tangan ini bersih apa tidak. Dan yang ketiga adalah wajib bagi orang yang bangun tidur, tidak tahu itu siang atau malam, pokoknya bangun tidur kalau mau wudu harus dibasuh dulu ya, dicuci dulu tangannya. Terus yang keempat adalah wajib atas orang yang bangun tidur di malam hari. Kalau untuk yang siang hari tidak Pak wajib. Pendapatnya ada 4. Wasababu fi ikhtilafihim fi dzalika, sebab-sebab perbedaan mereka dalam hal pendapat ini, ikhtilafihim fi mafhumi sabiti min hadisin. Jadi mereka itu berbeda-beda dalam hal memahami sebuah hadis ya. Dari Abi Hurairah annahu alaihi salatu wassalam, dari sahabat, hadis ini diceritakan oleh Abi Hurairah dari sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW qala idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilaha al-ina'a. Idza staiqadha, apabila kamu bangun, ahadukum, salah seorang dari di antara kalian, min naumihi, dari tidurnya, falyaghsil, maka basuhlah, cucilah, yadahu, tangannya, yang di ini tangannya, qabla ayyudkhilaha al-ina'a, sebelum memasukkan tangannya ke dalam tempat air yang akan digunakan untuk wudu. Fa inna ahadukum, karena sesungguhnya kalian la yadri, tidak mengetahui, aina batats yadu, di mana tangan ini bermalam ya, karena nggak tahu tangan ini posisinya di mana saat kita tidur ya. Wa fi ba'di riwayatin, dalam sebagian riwayat, falyaghsilha salasan, maka basuhlah 3 kali ya, karena orang tidur itu kan tidak tahu
Udah saya sampaikan kemarin bahwa rufi al-qalami diangkat. Jadi orang ini tidak termasuk dosa ketika melakukan sesuatu. Di antaranya adalah orang tidur. Kemarin ada anak kecil, ada orang tidur sampai dia bangun, dan yang ketiga adalah orang gila. Nah, maka di sini orang tidur nggak tahu posisi tangannya di mana, maka ketika bangun dari tidur, sebelum memasukkan tangan ini ke dalam tempat air wudhu, maka disunahkan untuk membasuhnya. Ya, bukan hanya disunahkan, ada perintah tadi fal yaksil, untuk menyuci, untuk membersihkan, untuk membasuhnya. Pendapatnya ada 4 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tangan tidak tahu posisinya di mana saat kita tidur. Fal yaksilha salasan, maka dianjurkan membasuh ini 3 kali. Faman lam yara bena ziyadah. Faman, maka barang siapa lam yara tidak berpendapat bena ziyadah, dari di antara tambahan al-waridati fi hadzal hadisi, maksudnya tentang hadis ini, alama fi ayatil wudu mu'aradatan, atas ayat tentang wudu yang bertentangan. Yes. Bertentangan itu hal yang biasa. Jadi orang karena para ulama berbeda pendapat dalam memahami sebuah ayat maupun sebuah hadis. Jadi ketika ada perbedaan, ya tidak apa-apa. Itu ada yang diikuti. Hamala lafdzul amri, ada yang menafsiri ini adalah lafaz perintah. Ya, jadi fal yaksilha itu ada yang mengatakan adalah perintah. Ya. Hahuna ala dzahirihi minal wujubi. Ya, di sini adalah perintah secara zahir. Faktanya memang demikian. Fal yaksilha. Rasulullah menganjurkan untuk membasuhnya. Jadi tentang wajibnya membasuh tangan sebelum kita memasukkan ke dalam air untuk wudhu kita. Perlu diketahui karena dulu kalau wudhu itu menggunakan air yang di sebuah tempat, jadi tidak pakai keran seperti sekarang ini. Ya, kalau sekarang mau sebelum wudhu dikucur, dibersihkan dulu dengan keran, ya ada pendapatnya. Maksudnya kita mengikuti bahwa membasuh tangan sebelum wudhu itu sangat ada yang disunahkan, ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan wajib. Ya, ini jadi lebih baik dilaksanakan, dilakukan seperti itu. Wa ja'ala dzalika fardhan minal furudil wudu. Wa ja'ala, dan menjadikan tentang beberapa pendapat tadi, ada yang mengatakan fardu min furudil wudu, dari fardunya wudu. Jadi ada itu memang bagian dari perintah dalam berwudu, membasuh tangan tadi. Wa man fahima min haula'i min lahdil bayati naumil laili. Jadi ada yang memiliki pemahaman itu merupakan lafaz ya karena nginepnya tangan tadi malam, itu dari waktu kita tidur saat malam, hanya malam saja. Min naumil laili au jaba dzalik, min naumil laili faqat, hanya untuk tidur malam saja. Ini yang mengatakan demikian, hanya untuk orang yang tidur waktu malam saja. Kalau tidur siang tangannya antem menurut pendapat ini. Jadi tidak termasuk diwajibkan untuk membasuh
tangan sebelum berwudu. Malam yafham min hudalika, dan barang siapa yang tidak paham dari itu tadi, wa inna ma fahima min gunama faqat. Jadi ada yang mengatakan yus pokoke kabeh nek tangi turu kalau bangun tidur dia harus membasuh tangan sebelum kita berwudu. Aujaba dzalik. Jadi mewajibkan untuk membasuh tangan. Ala kulli mustaqidin minan naumin naharan au lailan. Jadi setiap orang yang bangun tidur ketika akan berwudu diwajibkan untuk membasuh kedua tangan ini baik tidur di siang hari au lailan, naharon au lailan, siang ataupun malam. Wa man ro'a, dan barang siapa yang berpendapat anna baina hadhihi ziyadah wal ayat ta'arudan idza kana dhahirul ayat al maqsudu minhu asiru furudil wudu'i kana wajul jami'i bainahuma inda ayat raja lafzul amr. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berpendapat tadi itu merupakan ayat tambahan ta'arudan yang bertentangan idza kana dhahirul ayat, karena di situ memang dohirnya seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat sesuatu yang wajar. Al maksudu yang dimaksud dari itu adalah hasiru, membatasi furudil wudu. Itu termasuk fardunya wudu atau bukan. Karena wajul jami'i bainahuma inda ayat jalabul amr. Karena ada yang berpendapat bahwa lafaz itu adalah perintah andohiri dari dohirnya, dari kenyataannya itu memang perintah. Adapun yang menafsiri tadi yaitu karena perbedaan pendapat. Alladhi wal wujub, yaitu wajib ilan nabi, dari wajib sampai sunnah. Ada yang mengatakan itu perintah, baik itu merupakan wajib atau hanya sekedar sunnah, itu merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Wa man ta'akkada, dan barang siapa yang berkukuh bersikukuh indahu dan nadu, bahwa mengatakan membasuh kedua tangan sebelum wudu itu merupakan nadab sunnah. Li Musa Baroti, karena melihat kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala dalika, karena Rasulullah sudah terbiasa melakukan hal itu, maka di situ pendapat yang paling kuat adalah sunnah atau wajib. Qala innahu min jinsil sunani. Dia mengatakan tadi adalah merupakan jenis sunnah wudu maksudnya membasuh ini. Wa man lam yata'akkad indahu hadzal nadu, dan sebagian ulama tadi berpendapat sunnah qala inna dzalika min jinsil mandubi mustahabbi. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan, kayak seperti sholat muakkadah, itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Ini adalah sunnah sangat dianjurkan, membasuh tangan sebelum wudu, dan sangat dianjurkan, yang sangat disenangi. Wa haula'i ghusliyati indahu bihadzal al, dan para ulama ghusliyati membasuh tangan indahum menurut mereka bihadzal al idza tuyukinat ketika diyakini toharotuha, kesuciana. Akni berharap saya mayakulu indalika sunnah. Ya, maksudnya menurut Imam
Ibnu Rasyid ini itu merupakan sunnah. Man yaqulu innahu nadbun, dan mengatakan itu merupakan nadb, sunnah. Wa lam yafham min haula'i min hadzal hadisi illatan. Ya. Jadi ada ulama-ulama yang mengatakan hadis ilatan sebagai alasan tujibu indahu yang mewajibkannya ayakuna min babil khas urida bihil am. Jadi sudah saya katakan di pendahuluan dulu, ayat ini adalah tentang suatu perkataan khusus, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang umum. Nah, karena dalika indahu manduban lil mustaqidi minan naumi faqat. Jadi secara perintahnya pokoknya disunahkan bagi orang yang bangun dari tidur saja, entah tidur siang atau tidur malam, ya gitu. Wa man fahima minhu ilata syak, ada yang memahami bahwa itu tadi membasuh tangan sebelum wudu adalah alasan karena syak, ragu-ragu. Wa ja'alahu min babil khas urida bil am, dan menjadikannya sesuatu yang khusus, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang umum. Karena dalika indahu lisyak, karena merasa dirinya adalah ragu-ragu, di mana posisi tangan saat tidur. Li'annahu fi makna ini, karena sesungguhnya makna naim, naum, ya, karena orang tidur termasuk yang diangkat dari dosa. Wa inur min hadzal hadisi annahu lam yuqsad bihi hukmul yadi fil wudu, dan secara zahir dari hadis ini sesungguhnya tidak dimaksud tentang hadis ini ada hukum yadi fil wudu. Jadi tadi membasuh tangan dalam hal wudu, maksudnya ya itu perintah, kalau mau dilakukan ya minimal mendapat kesunahan, bahkan itu ada yang mengatakan wajib. Wa inna ma qusida bihi, dan sesungguhnya qusida dituju bihi dengan hadis ini hukmul ma, adalah hukum maknya, airnya, alladzi yatawaddau bihi idza kana ma mustaratan fihi taharatu. Karena yang dimaksud adalah air ini ketika akan digunakan untuk wudu, airnya disyaratkan harus dalam keadaan suci, bukan air mustamal. Air mustamal adalah air yang sudah dipakai, walaupun suci tapi tidak mensucikan. Tapi yang dimaksud air yang untuk wudu ini adalah tahurun, ya, suci, dan mutahhiratun, dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan, apa contohnya? Air kelapa, es teh, es sirup, itu airnya suci bukan? Suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan, untuk bersuci tidak bisa. Kita tidak bisa, karena kita orang kaya, kemudian wudu pakai Sprite, nggak bisa, pakai Fanta, Coca-Cola, nggak bisa, walaupun itu airnya adalah suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Ketika ada air seperti itu, ternyata ada mungkin sebagian sarung atau baju kita kena kotoran najis, nggak ada air lagi, kita mensucikan pakai Sprite, ya itu nggak bisa untuk mensucikan. Memang air itu suci, air es teh atau teh tadi, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Paham deh di sini, Ge? Alhamdulillah. Jadi kita kan pakai air untuk menghilangkan kotoran, memang bisa menghilangkan kotoran dan najis, tetapi belum suci. Ya, maksudnya hanya menghilangkan barangnya, kotorannya, tapi belum termasuk suci. Amma man
nukila min ghaslihi, adapun hadis dari Rasulullah SAW min ghaslihi SAW yadaihi. Jadi diambil dari sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah SAW itu membersihkan kedua tangannya qabla idkhalihima fil ina'i, ya, sebelum Rasulullah memasukkan kedua tangannya di tempat air tadi, fi aksari ahyanihi. Ini karena dalam setiap kesempatan kebanyakan Rasulullah seperti itu, ya. Jadi tidak angger. Kita mengikuti Rasulullah karena Rasulullah sebagai idola, sebagai tokoh, sebagai panutan untuk mengarungi kehidupan ini. Fahtamalu, maka memper bahasa Indonesia itu. Ayakuna min hukmil yati ala ayakuna ghusluha. Diserupakan, ya, serupakan menghukum tangan tadi dalam membasuhnya fil ibtida'i min af'alil wudu, untuk memulai perbuatan wudu. Jadi ya dibiasakan ya, ini karena sudah tahu perintahnya. Ini memang bukan termasuk fardunya wudu, rukun wudu enggak termasuk, tapi di situ ada yang mengatakan minimal kita menemukan sunnah, ya, sunnah. Ya, sunnah nanti kucur-kucur, apalagi sekarang airnya mengalir itu sangat gampang, ya, menyelami ke jari-jari. Wa yahtamilu ayyakuna min hukmil ma, dan ada yang menafsiri mengatakan itu merupakan hukum airnya aja, ya, tidak tercampur kotoran atau najis. Akni Allah yang jusa, maksudnya, maksud pengarang Ibnu Rus mengatakan kalau itu tidak najis, au yaqa'a fihi syakun, atau tidak terkena sesuatu yang menjadikan keraguan, in qulna inna syakka mu'assirun, maka kami si pengarang ini inna syaka, sesungguhnya keraguan, mu'asirun, itu ada pengaruhnya. Jadi kalau sudah mantep, nah ini bahasanya adalah ketika kita wudu di, ya, mungkin kayak bejana atau dulu itu kolah, ya, kolah jeding, ya. Sekarang ini, tapi membasuh ini tidak ada buruknya, ya, sangat dianjurkan bahkan walaupun pakai air keran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu bab lagi, ya, satu masalah lagi. Al-mas'alatu salisatu minal arkan, masalah yang ketiga dari rukun-rukun. Ikhtalafu fil madmadati wal istinsyaqi fil wudu salah sati akwal. Perbedaan pendapat, ya, fil madmadah, dalam berkumur, wal istinsyaq, dan nyesep banyu irung, ya, nyedot banyu irung kemudian dikeluarkan, fil wudu, dalam wudu, ala salah sati akwal, ada 3 pendapat. Qaulun pertama, innahuma sunnatani fil wudu, sesungguhnya berkumur dan istinsak itu nyedot banyu irung kemudian dikeluarkan, bahasa Indonesia apa? Yes, menghirup, ya, menghirup di air kemudian disemprotkan lagi, itu merupakan, dua-duanya adalah kesunahan dalam berwudu. Wa qaulun Malik, yang mengatakan sunnah itu yang pertama adalah Imam Malik, yang kedua Syafi'i, dan yang ketiga Abi Hanifah. Jadi 3 ulama
mazhab ini mengatakan itu merupakan sunnah. Ya, 3 ini sudah jumhur, sudah masyhur ini. Jadi tiga mazhab, imam mazhab yang mengatakan itu, hanya satu yang tidak. Wa qaulun innahuma fardun fi. Ada yang mengatakan bahwa berkumur dan menghirup air di hidung tadi adalah fardu wajib. Ya. Ada yang mengatakan itu. Wa bi qala Ibnu Abi Laila wa jama'atun min ashabi Dawud. Itu yang mengatakan Ibnu Abi Laila dan jamaahnya sahabat Dawud. Jadi hanya 2 orang. Dan kita tidak banyak mengenal ini ya. Tapi yang terkenal itu kan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang mengatakan sunnah. Kalau yang mengatakan wajib tadi Abi Laila dan Dawud. Wa qaulun innal istinsaqa fardun wal madmadata sunnatun. Pendapat yang ketiga itu istinsyak, menghirup udara, menghirup air ke hidung tadi adalah wajib. Wal madmadata dan berkumur adalah sunnah. Ya, ada 3 pendapat ini tadi. Yang pertama pendapatnya sunnah, yang kedua wajib, dan yang ketiga dibagi 2. Yang menghirup air ke hidung tadi wajib dan berkumur sunnah. Itu yang pendapat dari Abu Thawr dan Abu Ubaidah. Wa jama'atun min ahli dhahir, dan jamaah ahli dhahir. Jadi ada 3 pendapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu ikhtilafihim fi kauniha fardhon aw sunnatan, dan sebab-sebab perbedaan mereka dalam keadaan mengatakan fardu wajib atau sunnah, ikhtilafuhum fi sunani waridati fi dzalik. Karena perbedaan mereka itu dalam memahami hadis yang akan dibahas nanti. Hal hiya ziyadatun taqtadi mu'aridata ayatil wudu. Hal hiya, apakah itu tambahan nuntut mu'aridah, ya, yang bertentangan tentang ayat, aula taqtadi, atau tidak bertentangan tentang hal ini, maksudnya bertentangan pendapat. Faman ro'a, maka barang siapa yang berpendapat anna hadhihi ziyadah, karena tambahan ina in umilat, ketika atau jika ditafsir ala wujub, maksudnya diterima tentang wajibnya, qadot mu'aradatul ayat. Jadi iktadot tadi artinya nuntut tentang ayat ini. Idil maksud min ayat taksilu hadzal hukmi wa tambi akhrajaha min babil wujub ila babin nar. Jadi maksudnya adalah yang mendasari hukum tentang yang menjelaskan ayat ini. Akhrajaha, yang telah mengeluarkan min babil wujub ila babin nar, yang ya ini wajib atau sunnah. Jadi ada ayatnya yang menjelaskan tentang ini. Wa man lam yara annaha taqtadi mu'aradatan hamalaha ala dhahiri minal wujub wa man istawat indahu hadil aqwal wal af'al fi hamliha ala wujub lam yufarriq bainal madmadah wal istinsyak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah sama aja,
dari hal perkataan, perbuatan yang mengatakan bahwa itu wajib. Lam yufarik tidak membedakan antara berkumur dan menghirup air tadi. Ya, ini pendapat dhahir aja. Wa man kana indahul qaul mahmulan 'alal wujub, dan ada yang berpendapat perkataan yang ditafsiri atas itu wajib. Wa fi'lu mahmulan 'ala nadmi farraqa bainal madmadah wal insika, karena itu dibedakan antara madmadah berkumur dan menghirup air tadi. Wa dzalika anna madmadata nuqilat min fi'lihi alaihi salatu wassalam, dan yang mengatakan berkumur itu wajib nukilat diambil dari hadis Rasulullah SAW, walam tungkal min amrihi, bukan dari perintahnya. Berarti bukan wajib tadi. Yang mengatakan itu sunnah. Wa amal istinsaku famin amrihi alaihi salatu wassalam wa fi'li. Ya, ada yang mengatakan ini perintah sholat Rasulullah SAW di dalam melaksanakan ini. Wa huwa qaluhu alaihi salatu wassalam, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'un summa yansur wa man istajmara falyutir. Ya, idza tawaddaa, ketika kalian berwudu, ya, salah satu kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi, maka jadikan di dalam hidungnya, maksudnya memasukkan air ke hidung. Suma layang syur, kemudian semprotkan, kayak gitu. Waman, dan barang siapa istajmaro, yang peper itu bersuci dengan batu, istajmaro, falyutir, maka buatlah yutir itu witir, ganjil, hitungannya ganjil. Ada loh orang bersuci dengan batu karena tidak ada air, maka hitungan batu ini harus ganjil. 3 atau 5 atau 7. Kalau 1 kira-kira sudah bersih apa belum? Ya kalau ini istinja, maksudnya istinja dengan batu, bersuci dengan batu. Ya, mungkin ibu-ibu kesusahan kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak terkadang bisa itu karena darurat, nggak ada air, cari amam nggak ada, tempat kamar mandi, toilet nggak ada, wah sudah pakai batu aja. Tapi hitungan batunya harus ganjil. Kharajahu Malik fi Muwattaihi, Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Wal Bukhari, dan Imam Bukhari fi Sahihihi, di dalam kitab Sahih Bukhari, min hadisi Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah. Al-mas'alatur rabi' min tahdidil mahal. Ini bukan bab lanjutan masalah lagi, kita bahas pertemuan yang akan datang. Jadi inti pada kajian pagi hari ini, yang pertama tadi tentang membasuh tangan, ya, ada beberapa pendapat wajib atau sunnah, atau dalam yang kedua tentang berkumur dan menghirup air di hidung. Jadi, itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jadi ada dasarnya semua. Ya, kalau kita melakukan itu istihab, ya, lebih dicintai, lebih disenangi, sangat dianjurkan. Jadi kalau orang berkumur-kumur, ya monggo, kalau enggak ya enggak usah ini. Ya, belum tahu ini, sekarang kita sudah tahu, semakin banyak tahu, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Dan kita mudah-mudahan diberi istiqomah, diberi hidayah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan insyaallah.
Ramadan tinggal kurang 27 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nanti begitu Ramadan insya Allah ngaji terus ya. Insya Allah. Walaupun nggak ada tehnya, nggak ada snacknya gitu. Oke, demikian tadi Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw